Film diawali dengan cerita Janet pada masa lalu, di mana ia masih terjebak di dunia kuantum. Di sana nampak ia diserang oleh monster aneh, hingga tak lama kemudian datang seorang pria membantunya mengalahkan monster tersebut. What is this place? Kembali ke masa kini, nampak kehidupan Scott yang sekarang sudah berbeda. Saat ini ia terkenal dengan sebutan Ant-Man karena sudah bergabung dengan Avenger. You couldn't have done it without them. Sometimes you just get lucky. Kemudian Hope sekarang sudah menjadi pemimpin, meneruskan perusahaan ayahnya yang menciptakan partikel PIM. Dalam hubungan asmara, nampak Scott dan Hope memiliki hubungan yang semakin mesra. It's a pretty good world. Setelah itu nampak juga Scott yang sudah menulis buku tentang perjalanan hidupnya, dan buku itu pun laris di pasaran. Scene lalu beralih pada Scott yang mendapatkan telepon dari penjara, sebab anaknya Casey telah tertangkap karena sudah mengecilkan mobil polisi yang akan menangkap tunawisma. Ternyata sekarang Casey dapat mengecilkan benda, bahkan mempunyai kostum Ant-Man sendiri. Kemudian Casey dan Scott sedang makan bersama keluarga Hope. Di sana Janet diceritakan sudah kembali setelah 30 tahun terjebak di dunia kuantum. Setelah itu Hank memperlihatkan semut-semut peliharaannya yang sangat pintar. Bahkan pasukan semut itu dapat membuat teknologinya sendiri dalam sebuah akuarium. Pretty smart ants. Lalu Casey menunjukkan sebuah alat yang ia sudah kerjakan saat 5 tahun lalu Scott pergi. Pada waktu itu ia mempelajari tentang dunia kuantum dan menciptakan teknologi canggih dibantu oleh Hank dan juga Hope. Teknologi itu berupa teleskopik subatomik yang bisa menjelajahi dunia kuantum dan bisa mengirim sinyal dari bumi ke kuantum dan sebaliknya. Untuk mengumpulkan informasi yang ada di dunia kuantum, Casey lalu mengirim sinyal ke dunia kuantum. Melihat hal itu, Janet langsung panik dan mematikan alat tersebut. Ia lalu menyuruh Casey untuk tidak mengaktifkan alat itu lagi. Saat Hope meminta penjelasan tentang dunia kuantum, tiba-tiba alat itu menyala sendiri dan menarik mereka, serta seluruh benda-benda yang ada di lab masuk ke dalamnya. Saat tersedot, Scott lalu berubah menjadi Ant-Man untuk menyelamatkan Casey, hingga mendarat di dunia kuantum. Sementara Hank, Janet, dan Hope harus terpisah dengan Scott dan Casey. Saat muncul pesawat di sana, Janet yang panik meminta mereka semua untuk bersembunyi. Di sisi lain, Scott dan Casey diserang oleh monster yang mirip seperti matahari. Tak lama kemudian datanglah makhluk pribumi di sana menyelamatkan mereka. Sementara Hope dan Hank langsung meminta penjelasan pada Janet karena ia tahu sesuatu tentang dunia kuantum, yaitu dunia yang berada di bawah bumi. Janet yang merasa tidak ada waktu untuk menjelaskannya meminta mereka untuk bergegas mencari Scott dan Casey. Hingga tak lama kemudian Janet bertemu dengan teman lamanya saat terjebak di sana. Yaitu sosok monster dunia kuantum. Di sana Janet lalu meminjamkan kendaraan untuk membantu mereka dalam pencarian Scott dan Casey. Di sisi lain, Scott dan Casey ternyata telah tertangkap oleh makhluk yang berbahasa alien tadi dan dibawa ke markas mereka. Di sana Scott dan Casey dipaksa meminum jus merah yang dapat membuat mereka mengerti bahasa alien tersebut. Kemudian nampak makhluk jeli bernama Wade dan Quas yang bisa membaca pikiran. Kemudian Scott dan Casey mencoba untuk menjelaskan bahwa mereka berasal dari dunia atas dan saat ini mereka sedang terjebak dalam dunia kuantum. Mendengar hal itu, Quas pun percaya dengan perkataan mereka yang jujur. Di sisi lain, Janet dan keluarganya nampak sampai di sebuah tempat berkumpulnya semua penghuni dunia kuantum. Kemudian mereka pun masuk ke sebuah bar dan meminum jus merah agar bisa mengerti ucapan para makhluk di sana. Janet lalu membawa mereka untuk menemui teman lamanya yang bernama Lord Killer. Karena Janet percaya jika Killer akan membantu mereka menemukan Scott dan Casey. Kembali pada Scott dan Casey yang akhirnya bertemu dengan pimpinan pasukan di sana yang bernama Jentora. Mengetahui mereka berasal dari dunia atas, Jentora lalu menyuruh mereka pergi sebelum sang penakluk datang mengincar mereka yang berasal dari dunia atas. Mendengar hal itu, Scott semakin bingung. Kemudian Jentora pun menceritakan jika ia dan bangsanya telah dijajah oleh sang penakluk
yang berasal dari bumi. Bahkan sang penakluk sudah membangunkan kastilnya di atas tulang-tulang orang pribumi. Namun setelah Scott menyebut nama Janet, hal itu membuat Jentora semakin panik. What did you say? Janet, you know her? She shouldn't be here. Sementara di tempat lain, killer yang ditemui oleh Janet ternyata telah berubah dan saat ini telah memihak pada musuh mereka, yaitu sang penakluk. Di sana killer melaporkan keberadaan Janet yang ada bersamanya. Hal itu membuat Janet dan yang lainnya melawan pasukan killer dan kabur menaiki pesawat milik killer untuk melanjutkan kembali pencarian Scott dan Casey. Kembali pada Jentora yang sudah mengetahui jika Scott dan Casey mengenal Janet, meminta mereka untuk bersembunyi. Namun tak lama kemudian pasukan sang penakluk datang menyerang pasukan Jentora. Hal itu karena mereka tahu keberadaan Scott dan Casey di sana. Scott lalu mengajak Casey untuk bersembunyi. Tapi Casey yang melihat pasukan Jentora kewalahan melawan pasukan sang penakluk lalu memutuskan untuk membantu mereka dengan memakai kostumnya yang bisa berubah menjadi kecil. Melihat Casey turun tangan, Scott lalu ikut membantunya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hadirnya Darren yang penampilannya aneh. Di sana nampak Darren memiliki kepala yang besar dan kaki yang kecil. Ternyata pada saat pertarungan melawan Scott sebelumnya, Darren yang masuk ke dunia kuantum ditemukan jasadnya oleh sang penakluk. Lalu ia pun menghidupkan Darren kembali dengan mengambil kepalanya. Dan sekarang Darren sudah berganti nama menjadi Modok. Dan ia pun diperintahkan oleh sang penakluk untuk menangkap mereka. For him. Di tempat lain, Hope dan Hank meminta Janet untuk menjelaskan semua hal yang ia ketahui di dunia kuantum. Kemudian Janet pun akhirnya menjelaskan siapa sang penakluk tersebut. Ternyata sang penakluk adalah sosok pria yang menyelamatkannya dari monster saat dirinya terjebak dalam dunia kuantum. Pria itu bernama Kang, memperkenalkan dirinya sebagai ilmuwan yang pesawatnya terjatuh di dunia kuantum. Pada waktu itu Kang meminta bantuan Janet untuk menghidupkan kembali pesawatnya agar mereka bisa kembali ke bumi. Hal itu karena pesawatnya bisa melakukan perjalanan multiverse. Namun ternyata butuh waktu yang lama hingga akhirnya mereka berhasil menghidupkan pesawat dengan energi inti. Kemudian saat Janet menyentuh inti energi pesawat, tiba-tiba ia melihat semua kejahatan Kang dalam menghancurkan seluruh dunia. Ternyata selama ini Kang sudah berbohong. Ia bukanlah ilmuwan melainkan penjahat yang memiliki kekuatan overpower. Dan kekuatan itu ia gunakan untuk menjelajah dan menghancurkan semua tempat yang ia datangi. Oleh karena itu Janet pun menolak tawaran Kang yang akan membawanya kembali ke bumi. Karena Janet takut akan terjadi kehancuran di bumi jika Kang membawanya kembali ke bumi. Karena sudah ketahuan, Kang lalu menunjukkan dirinya yang sebenarnya di hadapan Janet. Kang lalu menggunakan kostumnya, begitupun dengan Janet. Bahkan Janet pun langsung merebut inti pesawat Kang. Di sana nampak Janet yang tidak bisa melawan kekuatan Kang yang sangat overpower. Hal itu membuat Janet mengeluarkan kepingan biru untuk memperbesar ukuran inti energi pesawat hingga meledak. Awalnya Janet mengira semua sudah selesai, tapi ternyata Kang membuat kerajaan yang sangat besar dalam inti energi itu dan membuatnya semakin kuat hingga tak terkalahkan. Sementara Kang saat ini sedang menemui Scott yang dipenjara olehnya. Di sana ia mengatakan alasan mereka ditangkap. Kang lalu meminta Scott untuk menemukan inti energi pesawat yang telah Janet hilangkan. Bahkan ia pun menggunakan Casey sebagai ancaman untuk Scott. Tak ingin anaknya disakiti, Scott pun menerima perintah dari Kang untuk menemukan inti energi pesawat dan mengembalikannya ke bentuk semula. Namun untuk melakukan misi tersebut, Scott harus bergerak cepat karena semakin lama ia di dalam maka pikirannya akan semakin kacau. Sebelum pergi, Casey pun memeluk ayahnya dan berharap ia berhasil kembali dengan selamat. Singkat cerita, Scott pun menaiki inti energi. Setelah berhasil masuk ke dalam inti energi, tiba-tiba Scott terbagi menjadi banyak. Ternyata hal itu terjadi akibat Scott yang berada di dekat inti energi multiverse. Jadi setiap langkah dan keputusan yang dibuat oleh Scott akan menciptakan badai kemungkinan yang bisa membuat dirinya semakin banyak. Kemudian semua bayangan Scott mulai bersikap rusuh dan menganggap diri mereka yang asli.
Di sisi lain, Janet, Hank, dan Hope akhirnya mendapatkan sinyal keberadaan Scott yang berada di dalam inti energi pesawat Kang. Kemudian Hope segera memakai kostumnya dan masuk ke dalam inti energi. Don't look at them. They're just possibilities. Sementara Scott yang terjebak oleh semua bayangannya berusaha untuk mencapai energi yang dimaksud. Scott yang mengingat Cassie sedang ditawan oleh Kang, lalu membuat bayangan lain ikut bekerja sama membantu Scott mengambil inti energi. How are you able to do that? The same thing. Untungnya saat Scott sedang dalam kesusahan, tiba-tiba muncul Hope membantunya dan mengecilkan inti energi dengan menggunakan kepingan merah. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengambil inti energi tersebut. Setelah itu Janet menghampiri Scott dan meminta inti energi tersebut. Namun di sana Scott menolak untuk menyerahkannya karena saat ini Cassie sedang ditawan oleh Kang. Tak lama kemudian Kang pun datang dan merebut inti energi tersebut. Di sisi lain, Hank yang berada di atas pesawat lalu mendengar suara dari alat penerjemah semutnya, hingga tiba-tiba muncullah Modok dan langsung menyerang Hank. Sementara Kang yang sudah mencapai inti energi itu malah tidak mendapati janjinya untuk menyerahkan Cassie. Hal itu lantas membuat Scott dan Hope menyerangnya. Namun sayangnya Kang memiliki kekuatan overpower yang tidak bisa dikalahkan. Lalu Kang membawa Janet ke kerajaannya, sementara Hank berhasil dikalahkan oleh Modok. Namun setelah itu datang semut raksasa menghampiri Hank yang telah pingsan. Sedangkan Janet yang sampai di kerajaan Kang ditanya oleh Kang apa yang waktu itu Janet lihat saat ia menyentuh inti energi pesawatnya. Kemudian Janet pun berkata jika ia melihat sosok monster yang membantai dan bertindak seperti dewa. Mendengar hal itu, Kang lalu menjelaskan jika ia sedang berusaha untuk membunuh dirinya yang ada di multiverse lain. Tapi menurut Janet, tindakan Kang adalah salah dan sama saja membunuh orang yang tidak bersalah. Kang lalu menambahkan jika ia ingin membalas dendam karena ia sudah diasingkan dan ingin menghapus garis waktu agar tidak ada dirinya yang lain di multiverse tersebut. Sementara Hope dan Scott yang sudah bangun dari pingsannya melihat yang bersama dengan pasukan semut peliharaannya. Di sana Hank menjelaskan bahwa semenjak masuk ke dunia kuantum ia terus mendapat sinyal dari semut-semutnya yang ternyata ikut masuk ke dalam dunia kuantum. Namun semut-semut itu berada di dimensi waktu yang berbeda, di mana pasukan semut tersebut sudah hidup selama ribuan tahun, sementara mereka baru menghabiskan 1 hari di sana. Karena itulah pasukan semut sudah berhasil memperluas pengetahuan dengan membuat teknologi yang lebih maju di dunia kuantum. Hingga akhirnya pasukan semut berhasil menghubunginya melalui alat di telinga Hank dan dapat menemukannya. Di sisi lain, Cassie yang dibawa ke penjara langsung menghajar para penjaga di sana dan melarikan diri untuk menyelamatkan Jentora yang ditahan. Setelah berhasil membebaskan Jentora, mereka pun lalu bergegas untuk mengirim pesan pada semua makhluk di dunia kuantum. Let's hurt him back. Great. Sedangkan saat ini Kang sedang melakukan siaran langsung untuk memberi pesan pada warga dunia kuantum. It is forged. We conquer eternity. Namun tiba-tiba siaran itu diambil alih oleh Cassie dan menyampaikan pesan bahwa ia sedang berada di menara bersama dengan Jentora. Lalu ia meminta para warga dunia kuantum untuk bersatu dan bertarung melawan Kang sang penakluk. Let's go! I'll drive. Melihat hal itu Kang sangat marah dan meminta Modok membunuh Cassie. Sementara Kang mulai memasuki inti energi untuk menghidupkan pesawatnya kembali dan pergi dari dunia kuantum. Sekilas nampak Cassie yang saat ini harus berhadapan dengan Modok. Sementara Scott lalu merubah dirinya menjadi raksasa dan memimpin warga dunia kuantum untuk melawan pasukan Kang. Namun di tengah pertarungan, jembatan penghubung menara pesawat ditutup dan membuat warga kuantum tidak bisa menyeberang. Hal itu membuat Jentora dan Quas yang ada di dalam menara menghajar pasukan dan membuka kembali jembatan penghubung tersebut. Dan akhirnya Jentora berhasil kembali bertemu dengan pasukannya. Sementara White yang terlalu bersemangat maju sendirian malah merasa senang saat dirinya ditembaki oleh pasukan Kang. Hal itu membuatnya memiliki banyak lubang di tubuhnya. Kemudian mereka semua kembali bersatu untuk menyerang. Lalu Kang yang berusaha kabur dengan pesawatnya melihat seekor raksasa yang sedang mengejarnya.
Begitu juga dengan Casey yang harus melawan serangan MODOK. Casey yang berhasil merubah menjadi raksasa lalu mengalahkan MODOK dan menasihatinya untuk berhenti berbuat jahat. It's never too late to stop being a dick. Sementara Scott yang berhasil menembus perisai pesawat Kang lalu membuat pesawatnya hancur. Melihat kekalahan di depan mata, Kang tidak menyerah begitu saja. Ia pun lalu turun tangan melawan mereka semua dengan kekuatan overpowernya. Semua warga dunia kuantum akhirnya mundur melawan Kang, dan sekarang hanya tersisa Scott, Hope, dan Casey. Mereka bertiga pun lalu bersatu dan bertarung melawan Kang. Namun sayangnya, karena Kang memiliki kekuatan overpower yang sangat hebat, akhirnya membuat mereka kewalahan. Hingga tak lama kemudian muncul Hank bersama pasukan semutnya. Di sana mereka melindungi diri dengan perisai dari para semut dan menyerang Kang. Namun pada akhirnya MODOK harus mengorbankan dirinya untuk menembus perisai. Lalu pasukan semut Hank berhasil mengalahkan Kang sang penakluk. Di saat MODOK sekarat, ia pun lalu mengatakan jika ia sangat senang telah berbuat baik sebelum kematiannya. Kemudian Janet menemui mereka untuk memberitahu bahwa ia berhasil membuka portal untuk kembali pulang menggunakan inti energi di pesawat. Mereka lalu berpamitan dengan warga dunia kuantum dan pulang melalui portal tersebut. Tapi sayangnya tiba-tiba Kang kembali muncul dan menghentikan Scott yang belum memasuki portal tersebut. Hal itu membuat pertarungan kembali terjadi di antara mereka. Melihat hal itu, Hope lalu datang dan membantu Scott yang sedang kewalahan melawan Kang. Singkat cerita, akhirnya Kang tewas bersama dengan inti energi yang hancur. Dari luar, warga dunia kuantum bergembira karena tidak ada lagi sang penakluk yang menjajah tempat mereka. Akan tetapi di sisi lain, Casey terus berusaha mengaktifkan alatnya untuk membuka portal kembali agar Scott dan Hope bisa kembali pulang. Setelah kejadian itu, Scott kembali hidup normal bersama dengan keluarganya. Namun Scott masih memikirkan ucapan dari Kang yang mengatakan bahwa dirinya yang lain akan mengacaukan multiverse. Tapi Scott berusaha untuk tidak memperdulikan hal tersebut. Kemudian scene beralih pada Scott yang sedang merayakan ulang tahun putrinya Casey yang sudah lewat. Di akhir film nampak banyak sosok Kang dari multiverse lain. Di sana ada Ramatut, salah satu varian Kang pada masa lalu menjadi Firaun. Lalu Scarlet dengan baju bersinarnya, dan Immortus pemimpin di antara semua varian Kang. Di sana mereka pun berkumpul untuk membahas Kang yang sudah mati oleh Ant-Man. Hal itu membuat Immortus khawatir dan memanggil semua varian Kang dari seluruh multiverse untuk mendiskusikan hal tersebut. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton.